Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa Punamasari Faujura, SHMH. Saya merupakan dosen dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiladodra. Penyusunan video ini dilaksanakan dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Izinkan saya, pada video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual, sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang memuat 2 SKS. Mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual terdiri dari 4 materi pokok, yaitu diantaranya yang pertama, ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual, yang kedua, konsep perlindungan hak atas kekayaan intelektual, yang ketiga, peraturan perundang-undangan hak atas kekayaan intelektual, dan yang keempat, mengkaji permasalahan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Adapun submateri pokok pada mata kuliah hak atas kekayaan intelektual terdiri dari pengertian hak atas kekayaan intelektual, lalu yang kedua, ruang lingkup perlindungan hak atas kekayaan intelektual, yang ketiga, sumber hukum nasional dan internasional hukum hak atas kekayaan intelektual, jenis-jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari hak cipta, hak digital, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, pelindungan varietas tanaman. Lalu ada pelindungan kekayaan komunal dan ditutup dengan kajian studi kasus hak atas kekayaan intelektual. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini terdiri dari 10 CPL. Di antaranya, CPL yang pertama adalah mahasiswa memiliki sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. CPL 2, mahasiswa dapat menginternalisasi semangat kemandirian kejuangan dan kewirausahaan. CPL 3, mahasiswa menguasai konsep dan teori tentang perkembangan ilmu hukum. CPL 4, mahasiswa menguasai dasar-dasar ilmiah dan disiplin ilmu hukum dalam bidang hukum sehingga mampu mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, dan juga mengevaluasi atau menganalisis secara kritis dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada. CPL yang kelima, mahasiswa menguasai materi pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran studi ke jenjang berikutnya. CPL 6, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dalam bidang keahliannya. CPL 7, mahasiswa mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggah dalam laman perguruan tinggi. CPL 8, mahasiswa mampu menganalisis teori konsep dan pendekatan ilmu hukum. CPL 9, mahasiswa mampu mengelola pembelajaran di kelas dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi sehingga terjadi perubahan kultur kelas. CPL 10, mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah hak atas kekayaan intelektual terdiri dari 4 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan pelindungan hak atas kekayaan intelektual secara mandiri. CPMK kedua, mahasiswa menguasai teori hukum dan sumber hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri dan terukur. CPMK keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi kasus-kasus hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran pada mata kuliah hak atas kekayaan intelektual dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama melalui ujian tengah semester dan yang kedua melalui ujian akhir semester. Evaluasi mata kuliah ini terdapat bobot penilaian yang telah disesuaikan dengan bobot penilaian ditentukan oleh Universitas Wiladodra. Di antaranya adalah bobot nilai kehadiran sebanyak 10%, bobot nilai tugas sebanyak 20%, bobot nilai UTS sebanyak 30%, dan bobot nilai ujian akhir semester sebanyak 40%.
Demikian penjelasan dari rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah hak atas kekayaan intelektual, dan selanjutnya akan dilaksanakan video praktek pembelajaran pada mata kuliah hak atas kekayaan intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih telah hadir pada perkuliahan hari ini. Hari ini adalah hari pertama kalian masuk untuk mata kuliah hak atas kekayaan intelektual. Nah, untuk pertemuan pertama kita kalian semester 4 ya, karena kalian sudah mendapatkan mata kuliah sebelumnya yang menjadi tercatat. Maka hari ini kita akan belajar mengenai sebuah pengantar hak atas kekayaan intelektual. Sebelum kita memulai materi, mungkin izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa Purwasari juga. Di sini saya adalah dosen pengampu teman-teman untuk mata kuliah hak atas kekayaan intelektual. Sebelum kita mulai materi, mungkin saya akan menjelaskan dulu terkait dengan kontrak perkuliahannya. Nah, bisa dilihat? Sudah terlihat? Nah, di kontrak perkuliahan ini kita akan membahas mengenai jumlah pertemuan, lalu ada bobot penilaian, ada juga pustaka. Jadi apa saja nanti yang bisa dijadikan referensi oleh teman-teman untuk mendapatkan materi terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Ya. Nah, untuk kontrak perkuliahan pertama adalah jumlah pertemuan. Kita akan ada 16 pertemuan, di mana ada 14 kali pertemuan perkuliahan, gitu ya. Lalu ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Jadi 14 kali pertemuan itu nanti betul-betul kalian akan mendapatkan materi sesuai dengan RPS dari hak atas kekayaan intelektual. Lalu nanti di pertemuan pertama ada ujian tengah semester, dan nanti pertemuan ke-16 itu ada ujian akhir semester, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan bobot penilaiannya? Bobot penilaian ini disesuaikan dengan apa yang sudah diatur di prodi ilmu hukum, gitu ya. Nah, untuk kehadiran 10%, tugasnya ada 20%, penilaian tengah semesternya 30%, dan juga penilaian akhir semesternya 40%. Ya, teman-teman. Jadi mohon mungkin nanti teman-teman pada saat akhir semester nih supaya dapat nilainya lebih bagus lagi, gitu. Saya pengen dapat nilai A, gitu ya, untuk mata kuliah hari ini. Nah, dipaculah untuk nanti di UASnya, gitu. Tapi jangan lupa kehadiran juga walaupun 10%, teman-teman harus tetap penuhi, gitu ya. Jangan sampai kalau misalnya tidak memenuhi dari 10% ini, tetap kalian tidak bisa mengikuti FPS, tidak bisa mengikuti juga UAS untuk nanti nilai akhir. Nah, untuk pustaka, teman-teman, itu kita banyak sekali materi. Dalam arti kata, kita bisa mencari sumbernya dari manapun, baik itu buku ajar, gitu ya, yang memang disediakan di universitas, atau misalnya kita menggunakan juga buku ajar lainnya. Ya, saya punya nih, kakak saya dulu juga dari Fakultas Hukum belajar HKI, gitu ya. Lalu saya punya buku terkait dengan hakim, boleh nggak Bu? Kan itu bukunya udah lama. Boleh banget, gitu ya, teman-teman, boleh banget belajar di buku manapun untuk kalian bisa mendapatkan materi terkait dengan HKI. Begitu juga peraturan perundang-undangan, karena di kita sudah punya peraturan perundang-undangan terkait dengan hak kekayaan intelektual dari mulai hak cipta sampai juga hak-hak industri lainnya dalam kaitan. Lalu ada jurnal nasional atau internasional, misalnya kalian sama searching nih, gitu ya. Bu, kalau saya searching ternyata saya bisa dapat materi kekayaan intelektual itu banyak teman-teman. Jadi kalian kalau buka ada e-book di Google, gitu ya, teman-teman juga bisa menemukan banyak materi terkait dengan hukum kekayaan intelektual. Lalu juga ada juga hukum internasional. Materi-materi ini sebetulnya tidak hanya akan teman-teman dapatkan secara sendiri. Jadi nanti mungkin di pertemuan-pertemuan kita berikutnya, gitu ya, kita juga akan membahas mengenai bagaimana sih peraturan perundang-undangan di HKI, gitu ya. Lalu kita membahas bagaimana sih sumber hukum internasional yang memang berkaitan dengan pelaksanaan HKI di Indonesia, gitu ya. Ada perjanjian internasional, ada traktat, dan lain sebagainya. Di pertemuan pertama kita ini ada 5 submateri. Kalau kita kan memang hari ini akan membahas mengenai hak atas intelektual sebuah pengantar. Lalu submaterinya ada yang pertama kita akan membahas mengenai nomenklatur dan hak atas intelektual. Lalu apa definisinya? Lalu bagaimana teori dasar untuk perlindungan hakimnya? Lalu juga ada jenis hakimnya dan peran hakim di Indonesia itu seperti apa sih, gitu ya.
untuk kita pertemuan yang pertama gitu. Tapi sebelum memulai ini gitu ya teman-teman, saya juga mau informasi ke teman-teman untuk perkuliahan itu tidak hanya satu arah ya teman-teman. Saya harapkan teman-teman juga bisa berpartisipasi secara aktif. Kalau misalnya nanti di pertengahan ada yang mau ditanyakan, silakan boleh bertanya gitu ya. Kalau tadi saya bilang boleh kalian tanyakan materi dari manapun itu, mau langsung dengan pertanyaan langsung atau kalian dari buku, itu saya bebaskan ya gitu. Jadi nanti kalau memang ada yang ditanyakan boleh nanti angkat tangan, atau nanti mungkin saya juga akan memberikan sesi untuk kalian bisa bertanya langsung kepada saya apa sih yang memang masih belum dipahami nih gitu ya terkait materi-materi sub materi ini yang memang akan saya jelaskan hari ini di pertemuan pertama perkuliahan hak atas kekayaan intelektual. Nomenklatur kita akan bahas bagian teman-teman, sejauh mana sih sebetulnya teman-teman tahu terkait dengan hak atas kekayaan intelektual gitu ya. Mungkin ada yang udah sering dengar, ini nama saya mau dipatenkan gitu ya, udah paling sering dengar kan teman-teman kayak gitu. Atau kalian pernah dengar ada apa ya, misalnya oh kasus plagiarism misalnya kayak gitu ya. Bu sekarang tuh lagi parah banget ibu kasus dimana lagu-lagu tuh pada minta royalti gitu ya. Nah teman-teman, itu adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Dulu namanya bukan hak atas kekayaan intelektual, namanya adalah hak milik intelektual. Di tahun 1990 ketika kita tahu bahwa ternyata hak atas kekayaan intelektual itu sangat penting gitu ya untuk dilindungi, namanya adalah hak milik intelektual. Kenapa hak milik intelektual? Karena pada dasarnya suatu hal yang dihasilkan dari pemikiran atau intelektual seseorang pada dasarnya secara ilmiah itu akan berdasarkan harus dimiliki oleh si pencipta itu sendiri. Sehingga ketika tahun 1990 itu ditemukan, oh ternyata penting sekali nih gitu ya hak atas kekayaan intelektual, dibagi namanya bukan lagi hak atas kekayaan intelektual tapi hak milik intelektual. Yang ditekankan di situ adalah kepemilikan dari siapa saja orang subjek hukum, baik itu misalnya orang perorangan, baik itu adalah badan hukum gitu ya. Misalnya dia menjadi seorang inventor, seorang pencipta, seorang penemu, maka yang ditekankan dalam perlindungannya adalah suatu kepemilikan. Hak dari kepemilikan, siapa sih yang wajib atau harus memiliki penemuan-penemuan baru ini, invensi-invensi baru ini gitu, maka disebutnya sebagai hak milik intelektual. Nah, seiring berjalannya waktu gitu ya, ternyata kayaknya kalau hak milik itu agak kurang tepat teman-teman gitu ya, karena ternyata dalam suatu suatu penciptaan inovasi yang baru gitu ya, dalam suatu adanya ciptaan yang berbentuk baru orisinil gitu ya atau pengembangan, itu ada peran-peran lain. Ada yang namanya pencipta dan ada misalnya namanya pemegang hak cipta kalau dalam hak cipta gitu ya. Atau misalnya dalam paten misalnya itu dimana saya misalnya bekerja di satu perusahaan, lalu saya berkontak dengan perusahaan tersebut menyuruh saya untuk membuat satu inovasi yang baru gitu ya, maka bisa jadi saya bukan pemegang hak ciptanya gitu lah. Makanya kenapa seiring berjalannya waktu berganti nama, bukan lagi hak milik intelektual tapi hak atas kekayaan intelektual. Karena ternyata apa? Karena ternyata di dalam satu objek hasil dari pemikiran seseorang gitu ya, itu tidak hanya dibuat oleh satu orang saja, bisa jadi ada pengembangan lagi berikutnya gitu ya. Nah itu dikembangkan sebagai hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi apanya? Objeknya. Kalau dulu dilindunginya adalah kepemilikannya, kalau sekarang yang dilindungi adalah objek atas kepemilikan tersebut gitu. Sehingga objek tersebut gitu ya, baik itu misalnya memang pemiliknya juga harus dilindungi ya gitu. Tapi objeknya ini jauh lebih utama karena ternyata seiring berjalannya waktu tidak hanya hak cipta saja. Mungkin dulu hanya hak cipta ya gitu, tapi sekarang ada namanya paten, ada merek, ada indikasi geografis gitu ya, dan lain sebagainya. Next mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya. Nah, setelah adanya tadi, karena ada perkembangan zaman, karena memang kita tidak hanya hidup dengan perkembangan ini itu saja gitu ya teman-teman ya, ada teknologi informasi itu semakin
apalagi sekarang ada digitalisasi gitu ya. Pada tahun 2000 ada keputusan Presiden RI nomor 177 yang mengatur mengenai perubahan nomenklatur dari hak atas kekayaan intelektual menjadi hak kekayaan intelektual. Kenapa? Karena dirasa ternyata seiring berjalannya waktu juga tadi di hak atas kekayaan intelektual itu sudah berkembang banyak gitu ya objek intelektual. Ternyata seiring berjalannya waktu makin banyak objek kekayaan intelektual. Ada objek kekayaan intelektual yang komunal, ada objek kekayaan intelektual yang digital, ada objek kekayaan intelektual yang memang dia seperti reguler kita biasa gitu ya, kita punya hak cipta, misalnya contohnya musik gitu teman-teman, atau misalnya visi yang kita lihat secara langsung gitu kan. Karena beragam maka Presiden mengeluarkan Perpres RI nomor 177 tahun 2000 yang membahas yang mengeluarkan keputusan bahwa nomenklatur dari hak atas kekayaan intelektual itu menjadi hak kekayaan intelektual. Nah, diperkuat lagi nih gitu ya dengan SK Menteri Hukum dan HAM gitu. SK Menteri Hukum dan HAM ini apa? Ada pergantian nama dari tadi Dirjen Kekayaan Intelektual atas kekayaan intelektual menjadi Dirjen KI, Dirjen Kekayaan Intelektual. Nah, karena dirasa kalau misalnya nomenklaturnya diganti nih jadi hak atas kekayaan intelektual gitu kan, masa si jenderalnya juga nggak diganti gitu ya teman-teman. Jadi supaya inline nih gitu, makanya diperkuatlah dengan ada SK Menteri Hukum dan HAM yang tadinya namanya adalah Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual menjadi Dirjen Kekayaan Intelektual gitu. Jadi teman-teman, perkembangan zaman itu bisa merubah gitu ya nomenklatur nama gitu ya dari suatu penamaan perlindungan hukum di Indonesia gitu, khususnya untuk objek kekayaan intelektual. Karena ternyata bukan hanya kita mengikuti perkembangan zaman aja ya, tapi ternyata untuk regulasi, untuk nomenklatur hukum juga itu bisa mengikuti karena akan ada perbedaan definisi di dalamnya gitu ya. Nah, lalu Bu, definisi hak itu apa sih gitu ya sebetulnya? Kalau misalnya dari tadi ada perlindungan hak atas kekayaan intelektual, nah, balik lagi tadi nomenklaturnya adalah hak milik intelektual, hak atas kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual. Kenapa Bu disebut sebagai hak milik intelektual, hak atas kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual gitu ya teman-teman? Karena dari definisinya juga seperti ini. Kalian tahu definisi ini tidak ada di dalam undang-undang manapun. Karena apa? Karena luasnya objek kekayaan intelektual dan banyaknya orang yang bisa menghasilkan objek-objek kekayaan intelektual, sehingga yang bisa didefinisikan adalah hak kekayaan intelektual adalah hak kepemilikan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia gitu ya. Misalnya contohnya nih gitu ya, Putra kayak gitu. Putra satu waktu pada saat COVID misalnya, kan kita semua di rumah ya teman-teman gitu, pada saat COVID gitu, Bu saya beres beres sekolah nih, gitu, beres masuk kelas gitu. Saya harus ngapain ya di saat saya lagi bengong, misalnya Putra nih nyiptain lagu teman-teman gitu. Nah, ketika Putra nyiptain lagu, apakah itu objek kekayaan intelektual? Coba, menurut situ objek kekayaan intelektual bukan sih? Kalau kita lihat dari definisi ini gitu ya, objek kekayaan intelektual bukan? Objek kekayaan intelektual iya, karena apapun itu yang memang itu dihasilkan dari pemikiran manusia gitu ya, itu merupakan salah satu objek dari kekayaan intelektual gitu ya. Tapi teman-teman, ini ada batasannya. Enggak sekonyong-konyong misalnya kayak, wah saya punya pikiran nih, saya di angan-angan nih misalnya ya gitu teman-teman, saya karena sambil ngomong saya mau bikin puisi, misalnya puisinya adalah tentang Universitas Wirauda misalnya gitu ya, saking kalian cintanya sama Universitas Wirauda misalnya kayak gitu. Nah, tapi cuma di pikiran kalian aja nih misalnya, nggak dituangkan dalam kertas gitu kan, apakah itu objek kekayaan intelektual? Ada yang bisa jawab? Putra? Tidak. Iya, betul. Kenapa tidak? Karena tidak dituangkan. Siapa yang bisa tahu? Bisa baca pikiran Putra? Enggak. Bisa baca pikiran Putra? Enggak kan gitu misalnya. Nah, karena itu teman-teman, jadi batasannya adalah ketika kita menuangkan karya pikiran yang ada dalam pikiran kita menjadi satu tulisan, menjadi satu lirik lagu, menjadi satu film, menjadi satu alat gitu
manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan kreasi lainnya. Tadi ya disebutkan di awal gitu. Kenapa Bu namanya dari hak milik menjadi hak atas intelektual, menjadi hak intelektual? Nah, tadi karena ternyata orang awalnya mungkin hanya di bidang seni aja nih, orang tahunya hak cipta aja ya, misalnya film, lagu gitu. Tapi ternyata ada ilmu pengetahuan, buku, ya, jurnal, teman-teman gitu ya, atau pantun yang suka dijadikan satu buku gitu ya, itu juga bisa. Atau misalnya kalian lihat ada kitab-kitab, nah itu juga bisa gitu ya. Nah, seni, sastra, teknologi, gimana teman-teman IPB itu punya banyak hakinya gitu ya, HKI-nya gitu, karena mereka menciptakan teknologi-teknologi dalam sebuah satu rangka mesin misalnya kayak gitu, atau misalnya cara atau alat gitu. Atau misalnya gini, teman-teman yang perempuan, ada yang pernah minum Kiranti? Kalau misalnya saya tapi tahu ya teman-teman ada Kiranti. Nah, Kiranti itu ada haknya, bukan jamu ya, minuman Bu, gimana gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu, itu adalah salah satu bagian dari bidang ilmu teknologi yang mungkin kita tahunya kalau sakit perut gitu ya teman-teman, yaudah deh pakai daun ini katanya jamu katanya kayak gitu ya, jamu batuk katanya kayak gitu kan. Nah ternyata itu bisa diekstraksi jadi apa? Jadi obat yang bentuknya tablet. Nah itu adalah salah satu bentuk teknologi kreasi. Terus kalau lihat baju kalau di festival yang aneh-aneh gitu ya, kok bisa orang kepikiran bajunya ininya gede, atasnya kecil, ada tanduknya, ada apanya gitu. Itu salah satu kreasi desain industri. Begitu luasnya gitu ya teman-teman, sehingga definisi dari HKI sendiri adalah kita adalah satu karya yang dihasilkan dari manusia, dari intelektual manusia di bidang tersebut, dan diberikan hak eksklusif. Apa sih eksklusif itu? Jadi hak eksklusif itu sama halnya seperti misalnya kita punya barang, kita tidak ingin barang tersebut bisa menggunakan orang lain gitu. Jadi ketika itu barang kita beli, artinya ya suka-suka saya dong barangnya mau diapain gitu ya teman-teman, gitu logika mudahnya gitu ya. Nah maka kita diberikan hak lah, karena kita orang yang beli, orang yang memang harus menjaganya, maka diberikan hak untuk saya bisa melindungi di barang yang milik saya sendiri itu sendiri gitu teman-teman. Nah suka-suka saya misalnya Azriel gitu ya. Saya punya misalnya dulu, tahu nggak teman-teman, ada serutan yang bisa di meja terus diputar gitu ya. Kalau kita kan serutan gini ya, pegang gitu ya, ada kacanya. Nah ternyata saya di perjalanan waktu ada serutan yang tinggal diputar aja Bu gitu. Bahkan ada yang tinggal dimasukin secara otomatis dia langsung bikin pensilnya jadi tajam gitu ya. Saya punya nih, saya canggih banget gitu ya. Untuk saat zamannya gitu punya penserut yang serutan yang memang tinggal masukin otomatis langsung bikin tajam pensil. Azriel, pinjem dong, kayak gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi sewa ya, misalnya kayak gitu. Boleh nggak? Dengan adanya hak eksklusif ini, boleh nggak? Boleh nggak coba? Boleh. Terus misalnya ada, aku misalnya ada rusak nih, gimana nih? Gitu. Boleh nggak? Tanggung jawab sama Azriel. Boleh nggak? Misalnya Andrea pinjam terus Andrea harus pinjam, boleh nggak? Minta tanggung jawab saya ke Andrea. Nah, disitulah hak eksklusif di mana orang tersebut diberikan hak atas kepemilikan hal tersebut. Jadi orang misalnya Azriel nih pinjam, terus misalnya Siti pinjam, misalnya gitu, pinjam dong, punya Azriel ya, misalnya gitu. Iya, ini punya aku. Nah, Azriel seharusnya tidak seperti itu. Harus saya data aja adalah bilang, bukan, itu punyanya Rahmanisa, misalnya gitu ya. Gitu. Nah, itu namanya salah satu dari hak eksklusif. Ada namanya hak moral, pengakuan yang bikin orang-orang marah. Sekarang tuh sering banget kalian dengar nggak para pencipta lagu tuh pada marah dari Cinta Nasution, gitu ya, lagu Navy dan sebagainya. Apa yang tidak diungkapkan oleh penyanyi selanjutnya? Hak moral. Jadi tidak ada pengakuan, tidak disebutkan siapa penyanyi sebelumnya. Nah itu adalah salah satu hak sosial. Satu lagi hak ekonomi tadi. Ada boleh kami sewa. Nah itu keuntungannya ketika memang kita
Siapa? Grotius. Jadi menurut Grotius itu ada 4 prinsip di dalam kekayaan intelektual. Prinsip yang pertama adalah prinsip kupunya dan kau punya. Apa sih prinsip kupunya dan kau punya gitu ya? Lucu banget namanya prinsip kupunya dan kau punya. Prinsip kupunya dan kau punya itu, jadi prinsip itu adalah mengartikan ketika ketika teman-teman punya satu objek kekayaan intelektual, maka itu perlu dilindungi. Saya wajib punya karena memang saya adalah orang sebagai penciptanya. Maka dengan prinsip kau punya bukunya, maka ketika orang lain bisa mendapatkan, saya pun bisa mendapatkan. Siapapun yang memang punya objek kekayaan intelektual dari hasil pemikirannya sendiri, maka dia perlu untuk dilindungi atas kekayaan intelektualnya. Teori Robert and Short itu mendasar adanya reward teori, adanya incentive teori, risk teori, lalu ada juga recovery teori. Jadi teori dari Robert M. Sherwood ini itu menekankan dari teorinya Grotius tadi, gitu ya, bahwa memang perlu atas kekayaan intelektual itu adanya satu perlindungan. Karena apa? Karena satu reward teori. Reward teori adalah suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan apa yang melahirkan ciptaan baru tersebut. Jadi atas apa yang memang sudah inventor atau pencipta itu hasilkan, gitu, maka perlu diberikan penghargaan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya kasih sesi buat kalian bisa bertanya dulu. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan angkat tangan. Boleh kasih tangan lagi? Oke. Siapa yang mau? Hidayat ada yang mau ditanyakan? Mengapa dalam rezim kekayaan intelektual dibedakan menjadi hak cipta dan industri? Padahal seperti contoh musik juga menghasilkan suatu hak ekonomi seperti royalti yang saat ini kasusnya sedang masif di Indonesia. Oke, menarik nih ya. Ada kenapa Bu ada hak cipta dan ada hak industri. Tadi di awal ya saya jelaskan terkait dengan bahwa ternyata rezim kekayaan intelektual itu ada hak cipta dan hak industri gitu ya. Ini next kita akan bahas. Kebetulan, nah rezim kekayaan intelektual di Indonesia gitu jenisnya itu ada hak cipta dan hak terkait dan juga ada hak industri. Apa itu sebetulnya hak cipta dan kenapa sih kok ada hak industri? Padahal kita tahunya adanya paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain kekayaan intelektual terpadu gitu ya. Kok nggak ada? Itu maksudnya kemana? Maksudnya ke hak cipta kan gitu ya? Karena teman-teman pasti sering banget ambigu dengan orang-orang seringnya bilang kayak gini. Nama saya dipatenkan, desain saya dipatenkan, merek saya dipatenkan, gitu ya teman-teman. Misalnya